Pada saat kalian lihat-lihat laptop, pasti ada beberapa laptop yang ada logo hijau-hijaunya, lalu ada tulisan GTX atau RTX-nya. Nah, pasti kalian juga pernah dengarkan soal GTX atau RTX ini, baik pas kalian lagi buka IG, lagi nonton YouTube, dari teman-teman kalian yang lagi ngobrol, atau enggak pas kalian lagi mencari sebuah laptop ya, di toko laptop tentunya. Nah, sebenarnya penting nggak sih logo itu? Apa cuma tempelan doang? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan hal tersebut secara umum ya, dan mudah dimengerti saja. Saya nggak akan bahas dalam-dalam soal arsitektur dan hal kompleks lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jovadi Gendra Putra di channel Pemula IT. Dan pada video kali ini saya akan membahas hal yang sudah disebutkan tadi di awal, yaitu tentang logo hijau-hijau tulisan GTX atau RTX pada sebuah laptop. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu? Jadi singkatnya GTX atau RTX ini merupakan seri-seri GPU keluaran perusahaan teknologi bernama Nvidia Corporation. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa GTX atau RTX ini merupakan seri ya dari sebuah GPU. Nah, apa sih GPU itu? Dalam sebuah laptop atau komputer, pastinya ada layar atau monitor yang menampilkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan pada perangkat tersebut. Nah, layar atau monitor itu bisa nyala karena ada sebuah komponen berupa chip yang bernama GPU, Graphic Processing Unit, atau disingkat dengan GPU, tapi bukan yang ini. Merupakan sebuah komponen khusus dari sebuah komputer atau laptop berupa unit yang bertugas untuk memproses gambar dan kemudian menampilkan melalui monitor dan mengolah segala hal yang mengarah ke grafis seperti game, multimedia, animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan lain sebagainya. Singkatnya, GPU ini merupakan chip atau prosesor ya yang dispesialisasikan untuk keperluan display atau tampilan. Dulunya untuk memproses gambar dapat dilakukan dengan otak dari komputer yang disebut dengan CPU. Namun seiring berkembangnya teknologi, penggunaan CPU dirasa kurang maksimal karena CPU ini tidak dirancang atau tidak dispesialisasikan dengan mempertimbangkan soal grafis. Soal CPU ini kita akan bahas lain kali ya, jadi jangan terlalu dipikirin. Nah, sampai di sini apakah kalian udah ngerti sekilas tentang GPU ini? Lalu GTX atau RTX ini apa sih? Oke ya, kita akan bahas dari yang paling umum dulu dan udah dipertanyakan dari awal, yaitu soal GTX atau RTX. GTX dan RTX adalah seri-seri GPU keluaran Nvidia. Sebenarnya tidak hanya dua seri itu, masih banyak seri lain yang dikeluarin Nvidia. Tapi itu kita akan bahas di jalan aja ya. Nah, di dalam seri Nvidia juga ada generasinya, tingkatannya, dan lain sebagainya. Jadi bisa diibaratkan kalau dalam sebuah mobil ya, Nvidia itu adalah produsen mobil seperti misal Toyota. Nah, GTX dan RTX itu merupakan salah satu serinya ya, misal Avanza dari Innova. Lalu Avanza dan Innova juga memiliki generasi dan banyak tipenya juga, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, kita lanjut dengan pengertian masing-masing dari RTX dan GTX. Giga Tensor Shader Extreme atau disingkat dengan GTX merupakan varian atau seri dari Nvidia yang ditujukan bagi pengguna PC yang menginginkan performa terbaik pada komputernya dan diperuntukkan seseorang yang membutuhkan performa grafis yang tinggi seperti PC gamers, video editor, animator, dan lain sebagainya. Sedangkan Ray Tracing Tensor Extreme atau disingkat dengan RTX merupakan varian atau seri dari Nvidia yang dirancang khusus untuk mendukung fitur bernama Real-Time Ray Tracing yang membuat video tampak lebih nyata. Nah, jadi bedanya apa dong? Perbedaan pertama ada pada teknologi yang digunakan. Singkatnya, RTX ini memiliki teknologi yang lebih baru dari GTX seperti arsitekturnya dan hal kompleks lainnya yang gak akan kita bahas saat ini. Maka dari itu, RTX ini pasti memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan GTX. Kedua, adanya fitur Ray Tracing yang membuat kualitas yang ditampilkan RTX ini lebih baik.
Fitur ini diluncurkan pada tahun 2018 dan RTX dengan ray tracing ini akan membuat gambar visual menjadi terlihat lebih nyata. Gampangnya bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi bisa disimpulkan bukan bahwa jika kalian membutuhkan laptop dengan performa grafis yang tinggi, GTX dan RTX ini bisa menjadi pilihan kalian. Jadi udahlah, langsung aja beli laptop dengan logo tersebut. Sekian dari saya. Hidup memang tidak adil, kawan. Sudah ada yang mantap di depan mata, tapi dompet tidak mantap. Kedua seri tersebut memang memiliki performa yang tinggi, namun memiliki harga yang tinggi pula. Sebenarnya ada alternatifnya, yaitu kalian bisa memilih seri GTX generasi terdahulu. Namun sayangnya lagi ya, semakin berkembangnya teknologi, semakin dibutuhkan pula hal yang bisa menopang perkembangan teknologi itu juga. Maka dari itu, GPU dengan generasi dan arsitektur yang lama atau jadul ya, bisa dibilang tidak dapat diandalkan pada saat ini. Namun balik lagi kawan, namanya jalan pasti ada aja. Bukan berarti kita nggak bisa beli GPU jika dompet tidak mendukung. Nvidia mengeluarkan seri bernama GT. Seri GT adalah seri kartu grafis standar dengan performa kualitas grafis yang tidak terlalu dirancang untuk hal berat. Seri ini lebih ditujukan untuk kegiatan sehari-hari. Namun bukan berarti seri ini tidak bisa dipakai untuk gaming ataupun editing. Seri GT generasi terbaru saat ini bisa saja menjalankan beberapa game terkini. Untuk serinya kita akan bahas lain kali ya. Seri GT pada laptop ditujukan untuk gaming ringan, desain 2 dimensi ataupun editing ringan. Karena laptop dengan GPU seri GT ini jauh lebih baik daripada laptop yang hanya mengandalkan iGPU atau integrated GPU dari CPU-nya. Seri GT pada laptop ini sudah discontinue di laptop atau sudah tidak diproduksi lagi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menikmati laptop dengan harga yang lebih terjangkau daripada seri GTX atau RTX lagi. Nvidia mengeluarkan gantinya seri GT pada laptop, yaitu seri MX. Seri MX ini memiliki teknologi dan fitur yang lebih baru dibandingkan dengan seri terdahulunya, yaitu seri GT. Sama seperti seri GT, seri MX ini ditujukan untuk gaming ringan dan desain 2 dimensi ataupun editing ringan yang pastinya memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan seri terdahulunya, yaitu seri GT. Nge-rap juga gua. Sebenarnya Nvidia dari dulu udah ngeluarin banyak seri dari yang tidak disebutkan oleh saya tadi, seperti seri GS, GTS, GF dan mungkin masih banyak lagi. Namun di sini kita membahas soal seri GPU kelas laptop ya, dan dimana kemungkinan kebanyakan yang nonton video ini adalah orang-orang yang sedang mencari laptop baru namun bingung, pusing ya apa itu logo hijau-hijau pada laptop. Sebenarnya perusahaan yang memproduksi GPU ini bukan hanya Nvidia saja. Sebagai contoh ada Intel dan AMD. Namun di sini kita fokus dulu ya ke Nvidia. Soalnya yang kita bahas dari awal itu tentang logo hijau-hijau, di mana logo hijau-hijau itu identik dengan Nvidia tentunya. Oke, untuk AMD dan Intel kita akan bahas lain kali. Beda seri, beda kebutuhan pula. Kita nggak mungkin milih GPU seri GT jika kebutuhan kita adalah video editing dengan resolusi 4K. Sebaliknya cukup mubazir ya jika kita memilih GPU seri RTX tertinggi, namun kebutuhan kita hanyalah kebutuhan kantor seperti ketik-ketik dan arsip dokumen saja. Maka dari itu sekarang akan saya jelaskan tips memilih GPU laptop dengan serinya sesuai kebutuhan kalian dan tentunya pada tahun 2022 ini saja ya.
Yang pertama yaitu kebutuhan ringan dan mendasar ya, seperti membuat dan menyimpan dokumen, menonton video, browsing ringan, dan hal-hal ringan lainnya. Pada kebutuhan ini saya merekomendasikan laptop dengan budget pada tahun 2022 ya, dengan sekitar budget 4-6 jutaan. Untuk varian GPU-nya kalian bisa pilih integrated GPU saja ya, dari CPU Intel Celeron atau Pentium. Untuk CPU dari AMD-nya, saya sarankan kalian bisa pilih dari AMD Athlon. Laptop dengan spesifikasi yang telah disebutkan tadi cukup dipakai untuk anak sekolahan, guru, ataupun pekerja yang membutuhkan laptop hanya untuk kegiatan ketik-mengetik, arsip dokumen, browsing ringan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kebutuhan multimedia seperti desain dan editing ringan. Contohnya adalah editing foto di Adobe Photoshop, desain grafis di Corel Draw, sampai editing video dengan keterbatasan skenario atau settingan tentunya. Di sini saya merekomendasikan laptop dengan budget sekitar 6-7 jutaan di tahun 2022 ini. Dengan budget segini, kalian bisa mendapatkan integrated GPU lagi ya dari Intel i3 generasi 10 seperti i3 10110U dengan Intel UHD 630 atau i3 1005G1 dengan Intel UHD G1 atau bahkan i3 generasi 11 yaitu i3 1115G4 dengan Intel UHD G4. Untuk dari AMD ya, kalian bisa dapat Ryzen 3 generasi 3 seperti Ryzen 3 3200U, Ryzen 3 3250U, atau Ryzen 3 3300U, dan tentunya iGPU dari Ryzen ini lebih baik dibandingkan dengan iGPU dari Intel pada saat ini ya. Dengan spesifikasi yang telah disebutkan saya tadi, kalian bisa mengerjakan pekerjaan multimedia ringan seperti desain 2 dimensi, editing foto, dan video ringan tentunya. Spek ini tentunya bisa juga dan pasti lebih nyaman digunakan untuk kebutuhan ringan yang sebelumnya dibahas tadi. Laptop ini cocok bagi anak sekolah, anak kuliah, guru, pekerja, atau desainer dan editor pemula. Yang ketiga, ada kebutuhan yang lebih berat seperti editing profesional, 3D modeling, gaming, dan lain sebagainya. Biasanya yang membutuhkan laptop ini adalah editor, animator, arsitek, desainer, gamers, atau anak kuliah yang jurusannya berhubungan dengan hal tadi. Pada kebutuhan ini saya merekomendasikan laptop dengan budget sekitar 8 sampai belasan juta rupiah. Loh, kenapa nggak sekalian unlimited aja budgetnya? Kan lebih tinggi lebih baik. Nah, gini, memang sih lebih tinggi lebih baik. Kalian bisa dan boleh-boleh aja sebenarnya membeli laptop dengan spek tinggi buat nonton YouTube doang. Tapi di sini saya limit karena di sini saya mengutamakan soal bisa tidaknya, cukup tidaknya laptop dengan budget sekian digunakan untuk kebutuhan tertentu. Oke, lanjut ya. Untuk speknya di sini saya merekomendasikan laptop dengan GPU dari Nvidia, yaitu untuk seri GTX ada GTX 1050 Ti yang VRAM-nya 4GB, ada GTX 1650 dan GTX 1660. Untuk seri RTX-nya ada RTX 2060, RTX 3050 dan RTX 3060. Sebenarnya kalian bisa memilih dari kubu AMD ya. Namun untuk editing, rendering, 3D modeling menurut saya agak kurang performanya, walaupun sudah cukup sebenarnya dengan Nvidia. Karena Nvidia memiliki sebuah teknologi bernama CUDA ya, atau CUDA ya, apalah sebutannya itu, yang singkatnya dapat mempercepat proses rendering. Gampangnya gitu, walaupun aslinya wah pusing. Dengan GPU yang telah disebutkan tadi ya, menurut saya sudah sangat bisa diandalkan untuk 3D modeling, gaming dengan skenario tertentu, desain, dan editing. Namun perlu diperhatikan juga ya bahwa laptop dengan spek tersebut memiliki harga yang tinggi dan rata-rata harganya saat ini yaitu di atas 10 jutaan semua. Nah, terus gimana dong yang nggak punya budget sekian gitu kan? Tenang kawan, masih ada jalannya lagi. Tadi saya bilang di awal budgetnya itu dimulai dari 8 jutaan. Yang berarti kalian bisa milih laptop dengan harga mulai dari 8 jutaan, tapi dengan catatan memiliki beberapa keterbatasan saat menggunakannya untuk kebutuhan berat tadi. Dengan budget segini, kalian bisa memilih laptop dengan GPU dari Nvidia MX series seperti MX 100 sampai MX 400 series. Dengan GPU tersebut, menurut saya masih bisa digunakan lah untuk hal-hal berat tadi. Namun untuk beberapa skenario ya,
kalian bisa menghadapi yang namanya ketidaknyamanan dan ya ngelek-ngelek dikit lah gampangnya gitu. Sebenarnya kalian bisa lebih menghemat budget lagi dengan menggunakan iGPU Radeon Vega dari seri AMD Ryzen. Namun walaupun untuk performa gamingnya agak mirip-mirip ya dengan GPU discrete Nvidia MX, untuk editing menurut saya kurang direkomendasikan menggunakan iGPU karena keterbatasan VRAM mungkin dan hal-hal kompleks lainnya. Namun kalau sudah mentok banget ya, AMD Ryzen dengan Radeon Vega 8 atau Radeon Vega 6 bisa menjadi pilihan kalian. Perlu diingat pula bahwa spesifikasi yang telah disebutkan tadi tentunya sangat bisa dan pasti lebih nyaman digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebelumnya yang udah dibahas tadi. Jadi tak perlu kalian tanya lagi ya, apakah spek tersebut bisa buat ngetik-ngetik atau browsing atau haringan lainnya. Sabar. Yang terakhir adalah tentang apa ya sebutannya, pokoknya dengan spek ini ya kalian bebas lah mau ngapain aja bisa gitu kan. Kalian bisa pilih laptop dengan GPU Nvidia RTX 3070 atau RTX 3080. Dengan GPU tersebut dan tentunya dengan kombinasi CPU yang tinggi pula, kalian bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya dengan lebih nyaman lagi dan lebih kencang lagi tentunya. Itu tadi penjelasan dari saya soal GPU, khususnya GPU Nvidia. Semoga menjadi titik terang ya bagi kalian yang sedang bingung apa itu logo ijo-ijo pada laptop, apa itu GPU dan lain sebagainya. Untuk ringkasannya, jika kalian mau nih, kalian bisa request saya buat artikel atau blog yang isinya konten-konten seperti ini dengan cara komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya ya. Penjelasan dari video ini mungkin masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jeffrey Gandara Putra dari channel Pemula IT, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outro beres. Alhamdulillah.